ketiga, manusia adalah binatang yang bisa menawar. Tidak ada binatang lain yang melakukan hal ini. Tidak ada anjing yang menukar tulangnya. Dikutip dari sebuah penyelidikan terhadap sifat dan sebab kekayaan bangsa-bangsa oleh Adam Smith. Cerita pun dimulai. Mereka semua pun bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Kusida karena nilai mereka bagus semua berkat soal yang diberikan olehnya. Lalu kita pun bertanya kepada Ayano apa yang dilakukannya untuk bisa membuat nilai semua orang bagus. Nah, di sini kita diarahkan flashback ke sasan ulangan. Di perjalanan pulang, Ayano melihat Sudo yang sedang berantem bersama kelas lain dan dikeroyok. Lalu datanglah Ichinose menghentikan mereka semua dan menegur Ryuen. Lalu Ryuen pergi begitu saja. Lalu Ayano mengambil Sudo dan mengajaknya untuk kembali. Namun Sudo menolak dan meleos dengan memberi jawaban dia masih ada kegiatan di klubnya. Setelah itu, setelah kegiatannya selesai, Sudo pulang, namun ternyata hari kita menunggunya di ruang pintu klub dan memberikan rangkuman pelajarannya kepada Sudo yang sudah dirangkum dan disempurnakan. Dan Sudo bisa memahaminya. Lalu 2 hari menjelang ujian, Ayano dan Kusida membahas sesuatu dengan syarat Kusida tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Lalu mereka menghampiri seorang senior dan memperkenalkan diri. Ayano dengan tampang dinginnya nyeletuk kepada senior. Senior itu pun bertanya, "Background siapa kalian, he?" Ayano menjawab, "Dia ingin konsultasi." Senior, "Tentu diberi imbalan." "Konsultasi, cek senior teh." Sembari heran wajahnya. Lalu Ayano menjawab, dia ingin kertas yang dimiliki seniornya. Dengan berbenguk was-was, senior itu bertanya, "Kenapa menanyakan itu?" Dengan santainya Ayano menjawab kembali, "Pertama cetekan orang anu poinnya rendah gampang diajak transaksi sabari ngaledek makanan." Si senior pun menjawab, "Berani bayar sabaraha jam?" Ayano memberi penawaran, "Ceban, penawaran tertinggi saat ini." Si senior embun, "Yang 30.000, karena ini sama saja dengan memberikannya banyak resiko." Ayano menjawab, "Itu mustahil." Senior dengan muka masam berkata, "Berarti kesepakatan ini batal." Tapi tiba-tiba si Kusida memelas dan menghentikan senior itu. Senior itu sabari beungeutna terpesona dan horny ningali poket Kusida. Lain tanya ditawar deui ku si Ayano, "Ceban." Senior ngajawab, "Salah." Kemudian Ayano menawar kembali, "Ceban." Senior pun menjawab 20. Ayano nawar deui, "Ceban." Si senior dengan beungeut was-was dan masih ngeliat poket si Kusida ngomong, "15 lah." Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan mereka diam. Si Ayano dan Kusida pun mengobrol di sebuah taman. Kusida bertanya pada Ayano, "Apakah tidak apa-apa?" Ayano pun menjawab, "Tidak apa-apa, karena tidak melanggar peraturan sekolah." Dan melihat reaksi dari senior tadi membuatnya yakin bahwa penjualan soal ujian sudah biasa dan poin bisa digunakan untuk ETA. Kusida bertanya kembali, "Tapi itu kan soal ujian lama?" tanya Kusida. Ayano menjawab, "Meskipun itu soal lama, itu masih sama." Pada saat Kusida ingin menyebarkan soal ini di Ayano bilang, "Jangan sekarang, nanti." 1 hari sebelum ujian, Kusida bertanya kenapa. Ayano menjawab, "Itu untuk mereka menghafal semuanya dengan mati-matian dan maksimal." Lalu Kusida memuji Ayano. Ayano hanya menjawab, "Aku hanyalah orang licik." Lalu ia meminta satu hal kepada Kusida, yaitu bahwa Kusida lah yang memberikan soalnya dan membelinya. Kusida bertanya,
Apakah yakin? Ayano menjawab, rapopo, karena aku tidak mau terlihat mencolok. Lagi pula, kaulah orang yang cocok karena dipercaya teman-teman sekelas daripada diriku yang hina ini. Lalu si Kushida bilang, baiklah kalau itu maumu, ini jadi rahasia kita berdua. Lalu keesokan harinya Kushida memberikan mereka semua soal ujian itu. Dan teman sekelasnya pun menjadi girang karena tidak perlu belajar mati-matian. Pada saat hari kita menghampiri Kushida dan ingin bertanya, tiba-tiba semua teman mendekati Kushida. Dan keesokan harinya hasil ujian pun diumumkan. Sang wali kelas sedikit bangga kepada mereka dengan nada mengejek. Namun satu orang mendapat nilai merah di bawah KKM, yaitu Sudo. Dan wali kelas ingin mengeluarkannya dan membuat putusan, lalu ia pun pergi begitu saja. Pada saat Kushida bertanya kepada semua orang dengan putusan mengeluarkan Sudo yang tiba-tiba, Ayano pun ingin pergi ke toilet. Lalu mengikuti sang wali kelasnya, yang di saat yang sama Horikita melihat Ayano dan mengikutinya. Di atas atap, Ayano bertanya kepada wali kelas itu, apakah manusia sekarang sudah setara? Wali kelas itu menjawab, tentu saja tidak setara. Ayano setuju dan berkata, kata setara hanya kebohongan. Namun kita sebagai manusia adalah makhluk pemikir. Wali kelas menjawab, apa maksudmu? Ayano menjawab, yang namanya peraturan harus diterapkan dengan setara, eta maksudnya. Terus ngomong, jual padaku 1 poin untuk ditambahkan pada nilai Sudo. Si wali kelas tertawa dan bilang, kau memang anak yang menarik. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Ayano menjawab, katamu cintaku berlebihan, tumpak ting main eta jam. Katamu poin bisa membeli segalanya selama di dalam sekolah, dan aku ingin menggunakan poin untuk membeli 1 poin nilai. Guru pun setuju dengan memberikan harga 100.000 poin. Ayano menjawab, bukankah itu terlalu kejam? Namun guru itu pun membalasnya, itu pun jika kau mau. Tiba-tiba Horikita datang dan bilang ingin membayar separuh, dan akhirnya setuju. Dan akhirnya mereka pun setuju. Wali kelas berbicara ingin melihat kelasnya bisa mencapai ke kelas yang lebih tinggi, karena di dalam sejarah tidak pernah ada yang berhasil selama ini. Di tempat hasil ujian diumumkan, Sakayanagi dan Katsuragi di sana dan bilang kalau kelas C, Ryuen adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi Sakayanagi ngaleos begitu saja. Di sebuah taman, Ayano berbicara, rasanya mustahil kelas mereka mendapatkan poin. Lalu Horikita membalasnya, aku hanya ingin naik ke kelas A. Ayano pun berterima kasih karena telah menyelamatkan Sudo. Horikita membalas, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Ayano yang tak percaya dengan jawaban itu menanyakan alasannya. Kau tahu bahwa nilai bahasa Inggris sudah jelek, lalu kau sengaja menurunkan nilaimu. Kau baik sekali, pada orang yang kau buang layaknya mantan. Namun Horikita dengan kekeh bilang, itu supaya aku bisa naik ke kelas A. Ayano menjawab, terserah lalu pergi. Tapi tiba-tiba Horikita membalas, aku tidak suka sikapmu itu, Ayano Koji. Pilih salah satu, menyesal dalam penderitaan atau menyesal dalam keputusasaan. Sambil memegang jangka. Pada saat Ayano berpikir, tiba-tiba ia ditusuk Horikita dan bilang, sakit. Di malam hari mereka melakukan pesta di kamar Ayano karena berhasil menyelamatkan Sudo yang akan dikeluarkan dari sekolah. Ayano berkata itu berkat Horikita yang adu lidah dengan guru, dan akhirnya guru pun kalah. Lalu mereka semua berterima kasih pada Horikita. Pada saat semuanya sudah pulang, Ayano melihat HP Kushida tertinggal di kamarnya dan berniat untuk mengembalikannya. Tapi tiba-tiba ia melihat tingkah Kushida yang berbeda.
layaknya psikopat dan mengancam Ayano. Jika ia bilang kepada orang lain, ia akan berteriak kalau Ayano memperkawasnya dan memberikan buktinya. Ayano yang tidak punya kesempatan pun setuju, dan Kushida kembali ke sifat aslinya. Ayano berpikir, mana sifatnya yang sebenarnya. 走って転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を